Pemeriksaan kualitas air sinkhole dilakukan melalui uji cepat oleh Puskesmas Situju dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah terakreditasi. Hasil uji laboratorium menunjukkan air sinkhole mengandung bakteri E. coli melebihi ambang batas yang ditetapkan. Keberadaan bakteri E. coli menunjukkan air yang telah tercemar kotoran manusia atau hewan yang berpotensi mengandung bakteri penyebab penyakit seperti salmonella dan shigella. Air yang terkontaminasi bakteri ini beresiko menyebabkan gangguan pencernaan, terutama diare. Ditemukan beberapa yang tidak layak, yang tidak normal harusnya. Misalnya E. coli itu di air yang layak langsung minum itu 0. Kita menemukan 11. Kemudian ada kuman total coliformnya ada 234 yang harusnya juga 0. Nah, sehingga rekomendasinya memang air sinkhole ini tidak bisa atau tidak layak diminum langsung, tapi harus dimasak dulu. Munculnya sinkhole atau lubang raksasa di 50 kota menjadi perhatian masyarakat. Air di dalam cekungan ini jernih dan kebiruan, sehingga sebagian warga mengira air tersebut aman untuk diminum. Sinkhole adalah cekungan di permukaan tanah yang tidak memiliki saluran drainase alami. Air yang terkumpul di dalamnya beresiko tercemar dan tidak otomatis layak dikonsumsi. Dari 50 kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sejumlah hakim ad hoc Pengadilan Negeri Makassar berunjuk rasa dengan membentangkan spanduk menuntut peningkatan kesejahteraan bagi para hakim ad hoc di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini, Kota Makassar. Mereka menuntut peraturan Presiden nomor 5 tahun 2013 dan nomor 43 tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc. Selain itu, para hakim ad hoc ini juga menuntut cuti melahirkan dan cuti menjalankan ibadah yang diambil dari cuti tahunan para hakim ad hoc. Akibat unjuk rasa ini, proses persidangan tertunda selama seminggu ke depan. Mogok kerja ini akan dilakukan sampai para hakim ad hoc mendapat respon dari pemerintah pusat. Mogok sidang, tapi tetap memberikan perhatian pada proses persidangan. Jadi kami tidak mengabaikan masyarakat yang mencari keadilan. Para hakim ad hoc PN Makassar akan melanjutkan aksinya hingga seminggu ke depan dan akan berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi besar-besaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa lanjutan penolakan relokasi rumah potong hewan Pegirian di Balai Kota Surabaya berlangsung ricuh. Sejumlah emak-emak pengunjuk rasa memaksa masuk Balai Kota untuk menemui Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Para pengunjuk rasa menolak direlokasi ke rumah potong hewan di Tambak Oso, Wilangun karena lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka. Nggak mau dipindah, soalnya rawan di sana, tempatnya kecil, Pak, kecil. Nggak layak dipakai, Pak. Mulai bapak saya hidup sampai meninggal, tetap ada LPH. Kenapa baru sekarang dipindah di DPRD Pak Erik? Dipindah, nggak mau dipindah. Sebelumnya, sejumlah pengunjuk rasa telah menolak relokasi RPH Pegirian di kantor DPRD dan sempat ditemui oleh pihak pemerintah Surabaya. Namun pertemuan tidak memperoleh titik temu. Bahwa program ini sudah sejak tahun 2016 yang kemudian sudah direncana dalam rencana pembangunan kota, penataan kota, yang mana kemudian pemerintah kota juga saat ini lagi melakukan penataan untuk kawasan Derleji. Dan kemudian kita juga sudah jelaskan secara gamblang tentang pelaksanaannya itu direncanakan dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri. Meski tidak bisa bertemu dengan Wali Kota Surabaya, mereka mengancam tetap menggelar kembali demo hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi banjir pemirsa. Suami istri tewas tersengat listrik saat membersihkan alat elektronik di Cilincing, Jakarta Utara. Kasus kematian juga dialami seorang wanita di lokasi yang sama.
suami istri asal Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, tewas tersengat aliran listrik saat banjir menerjang rumah mereka. Keduanya tewas saat membersihkan alat elektronik usai banjir. Olah tempat kejadian perkara pun langsung digelar polisi untuk menentukan penyebab meninggalnya pasangan ini. Dari penyidik sudah melakukan olah TKP, di mana memang dari pihak keluarga secara detail tidak mau memperpanjang lagi permasalahan ini, sehingga dari keluarga menerima bahwa si korban meninggal karena serangan listrik. Selain suami istri ini, seorang wanita ditemukan tewas juga karena tersengat aliran listrik di kamar kosnya yang terendam banjir. Jasad korban pun sempat sulit dievakuasi karena masih terdapat aliran listrik. Wih, itu katanya Maya kesetrum katanya. Karena tahu kesetrum, adik saya ngangkat dia udah celentang, tiba-tiba nyetrum. Nah, saya langsung turunin. Ini lampu, saya turunin baru bisa diangkat. Jenazah ketiga korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Keluarga pun diimbau agar mematikan atau memutuskan sementara aliran listrik apabila rumah dan kantor terendam banjir. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Busuk, ngasih anggur busuk ini bukan binatang, bukan. Ini anak sekolah. Kalau murid kami keracunan, apa kamu mau tanggung jawab? Tolong temuin saya sama yang punya MBG. Ya, ini penghinaan buat kami. Dana anggaran ini dari pemerintah, dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya lanjutin sampai ke beliau. Jangan dikira saya nggak bisa nyampe sama dia. Ya, udah kebiasaan. Kadang jeruk busuk, kadang salak busuk. Ini anggur makanan hewan, makan sama kamu orang. Jagat maya dihebohkan oleh beredarnya video kepala sekolah SDN 03 Sindang Sari, Kota Bumi, Lampung Utara yang mengungkapkan program makan bergizi gratis yang diterima di sekolahnya dalam kondisi busuk dan dapat mengakibatkan keracunan pada sebagian siswa. Nah, ini ya. Ini tempe tadi, ini tempe yang busuk, yang untuk guru-guru. Kamu orang tadi gimana rasa tempe kamu orang, nak? Baik. Anggur kamu orang kayak mana? Busuk. Jadi ini sayurnya rasanya? Lendir. Nah, jadi ini saya tidak mengada-ada ya. Protes keras terhadap kualitas makanan yang diterima murid-muridnya sudah tidak layak konsumsi. Para siswa mendapatkan menu tempe bacem yang sudah tak layak, tumisan sayur yang telah berlendir, serta buah yang sudah tidak layak konsumsi. Assalamualaikum, ini ya saya minta tolong sama yang punya dapur MBG. Kalau masih mau bekerja sama dengan baik, saya sudah puas sabar sama kamu orang ya. Dari 3 minggu kamu orang tidak beroperasional, kompensasi buat SD kami tidak ada. Tanggapan kamu orang pun tidak ada. Kamu orang pemberhentian satu pihak. Nah, hari Kepala Sekolah Ida Yulia Mega menegaskan insiden ini bukan pertama, bahkan telah berulang kali melayangkan pengaduan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun tidak pernah mendapatkan respon yang memadai. Bahkan sebelumnya pihak sekolah alami pemberhentian pengiriman MBG ke para murid selama 3 minggu tanpa informasi ke pihak sekolah dan tanpa kompensasi. itu benar adanya, itu adanya di lapangan seperti itu, dan mereka dari dapur MBG pun sudah mengakui, sudah menyicipi semua itu benar. Mereka mengakui apa adanya dan mereka merasakan bahwa itu betul-betul busuk, pahit, basi. Jadi ini udah berapa kali terulang? Udah kesekian kalinya, Pak. Ini saya sudah nggak ketampung lagi di otak saya. Jadi izin Bu, itu sempat vakum kan Bu ya? Sempat vakum selama 3 minggu karena itu mereka bilang itu kesalahan intern mereka. Oke, itu intern mereka. Oke, udah ada penjelasan tadi dan kami pun tidak mempermasalahkan itu. Gitu loh. Diharapkan pihak penyedia MBG dapat bekerja lebih profesional. Koordinasi dengan pihak sekolahan, Bang, dan juga dari 46 siswa di SD 3 cuman kelas 1 Bang, yang kelas dan yang lain juga enggak Bang. Dan juga dari semua sekolah itu cuman SD 3 Bang. Kesalahan itu dari kami kurang teliti. Sebagai bentuk tanggung jawab awal, pihak dapur memberikan susu serta obat-obatan ringan kepada siswa. Kasus ini menambah sorotan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia ini kini menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah daerah.